Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dalam pelajaran seni budaya. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Kalau minggu lalu kita telah mempelajari tentang jumlah menari atau penyajian menari, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Maka untuk hari ini kita akan lanjutkan dengan materi kita, yaitu unsur pendukung tari tradisional. Maka nanti diharapkan dari pembelajaran ini kalian dapat memahami tari tradisional menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja pada materi kita, yaitu unsur pendukung tari tradisional. Apa saja sih unsur pendukungnya? Nah, kalian dapat lihat di sini ya. Yang pertama yaitu pola lantai. Nah, pola lantai pada tari tradisional ini pada prinsipnya itu hampir sama, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lengkung termasuk pola lingkaran dan garis lurus bias yang membuat segi empat, segitiga atau sejajar. Nah, pola lantai ini dapat juga dibuat dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Kenapa hal ini dilakukan? Agar gerak tari itu tampak lebih dinamis. Nah, ini kita dapati pada pola lantai tari Saman dari Aceh. Nah, ini menggunakan garis lurus, di mana para penarinya itu duduk lurus di lantai selama menari. Kemudian pola lantai tari bedaya, baik yang ada di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Nah, ini banyak menggunakan pola garis lurus. Nah, garis lurus pada tarian Saman atau bedaya ini merupakan simbolisasi pada hubungan vertikal dengan Tuhan atau Maha Pencipta dan horizontal dengan lingkungan sekitar. Nah, itu mengenai garis lurus pada tarian Saman atau bedaya. Kemudian unsur yang kedua yaitu tata rias dan busana. Nah, pada tari tradisional, tata rias dan tata busana ini mempunyai fungsi yang sangat penting. Apa saja fungsinya? Nah, di sini ada dua fungsi tata rias dan tata busana, yaitu yang pertama sebagai pembentuk karakter atau watak. Yang kedua sebagai pembentuk tokoh. Nah, pembentukan karakter atau watak dan tokoh ini dapat dilihat pada tata rias wajah yang digunakan dan juga busana yang dipakai. Tata rias warna merah yang dominan. Nah, ini biasanya digunakan pada karakter pemarah, jahat, dengki, dan sebagainya, ya. Nah, demikian juga pada busana, warna dominan yang digunakan secara visual itu menunjukkan bahwa penari itu memerankan tokoh jahat. Nah, ini dalam pembentukan karakter atau watak dan tokoh, ya. Nah, misalnya nih tokoh raksasa pada
Epos Ramayana atau cerita Ramayana. Ya, itu digambarkan dengan riasan wajah yang merah menyala dengan bagian mulut penuh taring. Nah, karakter tokoh baik pada cerita Ramayana ini biasanya menggunakan riasan cantik seperti riasan pada Reggiawa sebagai istri Gatot Kaca. Anak-anakku sekalian, tokoh dan karakter dapat juga dijumpai pada tari tentang fauna seperti tari merak, tari rias. Pada tari merak, tata rias pada tari merak ini ya digunakan memperlihatkan seekor burung merak yang indah. Nah, ini ya. Ada juga tata rias dan tata busana lain yang menunjukkan perwujudan dari objek tari seperti tari kijang dari Jawa Tengah, tari burung enggang dari Kalimantan, tari cendrawasih dari Bali, tari kukilu dari Jawa Tengah. Nah, kemudian unsur yang ketiga yaitu properti tari tradisional. Nah, tari tradisional ini ada yang menggunakan properti, ada juga yang tidak menggunakan properti. Contoh, tari payung menggunakan payung sebagai propertinya. Tari piring menggunakan piring ya sebagai propertinya. Nah, kedua tarian ini berasal dari Sumatera Barat. Kemudian tari lawung dari Keraton Yogyakarta ini menggunakan lawung atau tombak sebagai properti tarinya. Nah, ada juga tarian yang menggunakan properti tetapi tidak digunakan sebagai nama tarian. Kalau tadi kan ada tarian payung menggunakan payung, ya. Nah, ini ada tarian yang menggunakan properti tapi tidak digunakan sebagai nama tarian. Contoh, tari Pakarena menggunakan kipas, tari merak menggunakan selendang, tari serimpi dari Yogyakarta atau Surakarta ada yang menggunakan kipas, keris, atau properti lainnya. Baiklah anak-anakku sekalian, kemudian yang keempat yaitu unsur daripada tari tradisional yaitu tata iringan tari tradisional. Nah, musik ya, musik di sini tersusun atas apa saja? Yaitu kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Nah, bahasa musik itu dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Nah, musik ini sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Apa yang dimaksud dengan iringan internal dan eksternal? Nah, di sini kalian dapat lihat ya. Iringan internal itu artinya memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Contoh iringan internal antara lain pada tari saman. Nah, selain penari ini menggerakkan anggota tubuhnya, penari juga sambil bernyanyi. Ya. Atau penari ini bernyanyi sambil menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian yang kedua, iringan eksternal. Nah, ini artinya iringan yang berasal dari luar penari. Ya, iringan internal ini dijumpai pada tari daerah Papua ya. Penarinya membunyikan tifa ya sebagai iringan gerakan. Nah, iringan ini dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik ya, iringannya itu
bisa menggunakan alat musik yang dimainkan atau pemusik, bisa juga melalui tape recorder. Penarinya hanya mengikuti iringan musik tersebut. Nah, itulah yang dimaksud iringan internal dan eksternal. Anak-anakku sekalian berbahagia, jadi jelaslah bahwa jenis tari tradisional di Indonesia itu lebih banyak menggunakan iringan eksternal daripada iringan internal. Nah, musik iringan tari ini memiliki fungsi, ya, sangat penting ya, karena memiliki fungsi. Apa fungsinya? Yaitu antara lain sebagai iringan gerakan, ilustrasi, dan membangun suasana. Nah, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini tentang unsur pendukung tari tradisional. Nah, saya berharap kalian simak kembali materi di video ini ya. Selain kalian membaca buku kalian, sehingga kalian dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Dan saya juga berharap kalian tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.